Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini Bu Fitri akan melanjutkan kembali mengenai materi kita tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Tetapi kali ini materinya mengenai BPUPKI sampai dengan PPKI ya. Oke, kita lanjut. Di tahun 1944, Jepang menyadari posisi mereka dalam Perang Dunia Kedua ternyata sudah mulai melemah, dan Jepang juga mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui janji Koiso di bulan September tahun 1944. Jepang sendiri selama di Indonesia memberlakukan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan militer, di bidang militer. Dan Jepang menjadikan Indonesia sebagai negara boneka, menjadi negara di garda terdepan untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua, terutama di Laut Asia Pasifik. Tetapi ternyata Jepang mengalami kekalahan yang amat sangat telak di Teluk Leyte. Di mana Teluk Leyte itu? Teluk Leyte itu adanya di Filipina. Jadi pada bulan Oktober 1944, Amerika dan Jepang ini bertempur di salah satu pertempuran terbesar di sejarah Angkatan Laut. Di sini Jepang kalah. Amerika Serikat membawa lebih dari 300 kapalnya untuk menginvasi Teluk Leyte. Sedangkan Jepang sendiri membawa hampir 70 kapal perangnya sendiri. Dan hal ini membawa dampak kekalahan untuk Jepang ya, karena dari segi hal jumlah kapal saja sudah berbeda. Tetapi ada kabar baik untuk Filipina. Karena kekalahan Jepang di Teluk Leyte ini, akhirnya pengaruh Jepang di Filipina mulai berkurang dan beralih ke Amerika Serikat semenjak Filipina mulai dikuasai Jepang pada saat Pearl Harbor sudah jatuh ke tangan Jepang ya. Alasan terbesar kenapa Amerika Serikat memilih pulau itu karena pantainya yang cocok untuk invasi geografi, yang relatif mudah untuk diakses. Pendaratannya sendiri dimulai di tanggal 17 Oktober dengan invasi terjadi di tanggal 20 Oktober. Perlawanan Jepang sangat kuat dan pertempuran berlanjut di pulau itu hingga 31 Desember tahun 1944. Oke, selanjutnya, Jepang juga merubah pendekatan mereka dan mengincar pencitraan baik. Sebelumnya Jepang sudah melakukan Romusa, lalu ada Jugunyanfu juga. Tetapi di masa-masa akhir pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang mulai merubah citranya. Tetapi ternyata terjadi peristiwa pemberontakan milisi PETA di Blitar atau pembela tanah air, di mana pemberontakan PETA yang terjadi di Blitar ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 di bawah kepemimpinan Soedanco Suprijadi. Mereka melakukan pemberontakan melawan penjajahan Jepang. Selain Soedanco Suprijadi, ada juga Soedanco Muradi dan juga rekan-rekannya, yang ternyata mereka semua adalah lulusan angkatan pertama pendidikan komandan peleton PETA yang ada di Bogor. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan atau namanya itu sekarang batalion di Blitar. Nah, yang uniknya dalam pemberontakan PETA ini, Soedanco Suprijadi dinyatakan hilang. Kenapa? Oke, saya jelaskan sedikit. Tepat di tanggal 14 Februari 1945, pada saat dini hari jam 3, pasukan PETA ini di bawah kepemimpinannya Suprijadi, dia menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Kekaisaran Jepang. Tetapi sayangnya yang saat itu juga Hotel Sakura itu menjadi markas Kempetai atau polisi mata-mata. Ternyata bangunan tersebut itu sudah dikosongkan. Kenapa? Karena orang-orang dari Jepang sendiri itu sudah mencium rencana aksi pemberontakan PETA. Akhirnya Suprijadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan rencana pemberontakan ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Muradi, rekannya Suprijadi ini dalam pemberontakan dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai dalam pengadilan militer.
di tanggal 16 Mei 1945. Tapi di dalam sejarah Suprijadi dinyatakan hilang setelah peristiwa ini. Soekarno sendiri sangat menyesali ya atas aksi pemberontakan PETA yang tidak berhasil mencegah, dan juga dia merasa bersalah karena tidak bisa melakukan pembelaan. Oke, itu pemberontakan PETA sampai akhirnya nanti kita menuju ke latar belakang adanya BPUPKI. Nah, BPUPKI di tanggal 1 Maret 1945 Jepang mendirikan BPUPKI yang berada di gedung dulu namanya Volksrat, tetapi berubah menjadi Chosangin. Nah, BPUPKI sendiri dalam bahasa Jepang namanya Dokritsu Junbi Kosakai, di mana jumlah anggotanya terdiri dari 59 orang dan 8 orang dari Jepang. Jadi walaupun ada orang Indonesianya, tetap harus ada perwakilan dari Jepang. BPUPKI sendiri kepanjangannya adalah Badan Persiapan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Jadi tugasnya adalah menyelidiki atau mempersiapkan sejauh mana Indonesia ini sudah siap untuk merdeka. BPUPKI sendiri di dalamnya nanti ada beberapa sidang yang sebenarnya sudah menghasilkan poin-poin penting yang menjadi fondasi negara ini. Oke, kita lihat sidang dari BPUPKI. Sidang pertamanya ini terjadi di tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Apa sih yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI ini akan kita lihat. Nah, BPUPKI sendiri melaksanakan sidang di gedung Chosangin atau Chosangin itu Dewan Pertimbangan Pusat, dulu namanya Volksrat, sekarang berubah menjadi Gedung Pancasila. Tujuannya dalam sidang-sidang BPUPKI yang pertama adalah membahas bentuk negara, terus yang kedua filsafat Indonesia Merdeka, dan yang terakhir adalah merumuskan dasar negara Indonesia yang nanti menjadi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar sebagai batang tubuh kekuatan Indonesia sendiri. Lalu agenda sidangnya tadi sudah dibahas bahwa ingin membahas mengenai bentuk negara Indonesia. Ternyata sejak BPUPKI dibentuk, kita ingin bentuk negara Indonesia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu juga kita yang kedua merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni dasar negaranya ada undang-undang dasar yang merupakan konstitusi dari NKRI. Agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia, yakni kita lihat. Yang pertama ada Muhammad Yamin yang menyampaikan teks dasar negaranya di tanggal 29 Mei 1945. Ada 5 poin, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Ini dicetuskan oleh Muhammad Yamin, yang sebelumnya Muhammad Yamin sendiri kehilangan teks yang sudah dia susun menjadi dasar negara. Lalu di tanggal 31 Mei, tidak ada di tanggal 30 karena ada masa reses sidang ya, atau masa istirahat. Di tanggal 31 ini ada Dr. Supomo, di mana dia memberikan falsafah dasar negaranya itu, yakni yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Dan terakhir di tanggal 1 Juni 1945 disampaikan oleh tokoh yang amat sangat penting bagi bangsa ini, yakni Insinyur Soekarno. Di mana Insinyur Soekarno ini menyampaikan poin-poinnya Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi.
Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti yang kita tahu, Pancasila berarti ada 5 sila. 5 sila yang sudah disampaikan oleh Presiden Soekarno sebelumnya, ini dikerucutkan kembali menjadi trisila atau 3 sila, di mana poin penting dari trisila itu adalah yang pertama, sosialisme, sosialisme, lalu yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan dan kebudayaan. Lalu trisilanya dikerucutkan kembali menjadi ekasila, satu atau tunggal, yakni gotong royong. Ini dikonsepkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila. Di tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena itu sudah disampaikan oleh Soekarno ya, Pancasila tersebut. Nah, setelah perumusan dasar negara, BPUPKI membentuk Panitia 9, di mana Panitia 9 ini ketuanya ada Insinyur Soekarno, wakilnya ada Muhammad Hatta, lalu anggotanya itu ada Subarjo, lalu ada Muhammad Yamin, ada Abdul Wahid Hashim, ada Abdul Kahar Muzakir, lalu ada Abi Kusno, ada Agus Salim, dan yang terakhir adalah A.A. Maramis. Tugasnya Panitia 9 ini adalah menggodok atau meracik gitu ya berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Tujuannya menemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Itu. Nah, dasar negara itulah yang akhirnya dibawa di tanggal 22 Juni 1945 dalam perjanjian namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang waktu itu disebut juga sebagai sebuah gentleman agreement. Isinya ada 5. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan di tanggal 10 Juni 1945. Nah, ini adalah contoh Piagam Jakarta. Kalau kalian mau lebih jelasnya, kalian bisa search di internet bagaimana konsep dari Piagam Jakarta ini. Oke, pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar di sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan mukadimah, preambul. Preambul ini diambil dari bahasa Belanda ya. Selanjutnya pada pengesahan Undang-Undang Dasar 45 di tanggal 18 Agustus di dalam sidang PPKI, istilah mukadimah ini diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Butir pertamanya berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta, itu atas dasar atau atas usul dari A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singo, Dimejo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Kenapa dirubah? Karena seperti yang kita tahu, Indonesia ini memang mayoritas Muslim, tetapi di daerah-daerah, terutama daerah timur, itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang memeluk agama selain Islam. Contohnya adalah Kristen Protestan ataupun Katolik, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Jadi mereka ingin sekali poin pertama itu dirubah agar menjadi menyeluruh poinnya. Oke. Nah, sidang kedua 10 Juli 1945 sampai dengan 14 Juli 1945. Apa isi sidang kedua? Oke, tema bahasan dalam sidang BPUPKI yang kedua itu ada mengenai kewarganegaraan, lalu ada bentuk negara, ada wilayah negara batasannya sampai mana, lalu ada rancangan undang-undang dasar, ada pendidikan dan pengajaran, ekonomi dan keuangan, lalu ada pembelaan negara. Kalau kita lihat dari tema bahasan BPUPKI kedua, ternyata sudah hampir menyeluruh ya. Indonesia ini membahas mengenai
apa sih yang akan Indonesia lakukan setelah Indonesia merdeka. Sudah dikonsepkan dari pendidikannya, dari ekonominya, terus bagaimana pembatas wilayahnya supaya tidak terjadi nantinya chaos ya atau kerusakan yang lebih lanjut. Oke, pada sidang ini Ketua BPUPKI-nya membentuk kembali 3 panitia terdiri atas Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno, terus ada Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno, terus ada Panitia Keuangan dan Perekonomian diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, karena ini juga Dr. Andes Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi. Oke, 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ini membahas pembentukan lagi panitia kecil. Tadinya ada 9, dikerucutkan kembali menjadi 7. Tugasnya khusus untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Diketuai oleh Dr. Supomo, lalu anggotanya ada Wongso Negoro, terus ada Subarjo, ada A.A. Maramis, ada Raden Panji Singgi, ada Agus Salim, dan ada Sukiman. Nah, di tanggal 12 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar ini berhasil menyusun naskah Undang-Undang Dasar. Dan di tanggal 13 Julinya, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, dan dibentuklah panitia penghalus bahasa. Jadi, bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar ini sudah sering sekali dikaji, dan yang mengkaji pun tidak main-main. Ternyata memang orang-orang khusus, orang-orang ahli, bahkan seorang profesor seperti Husein Jayadiningrat, terus ada Haji Agus Salim, dan Profesor Dr. Supomo. Oke, di tanggal 14 Juni 1945, sidang pleno BPUPKI ini menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang ada di dalamnya tercantum 3 masalah pokok ya. Yang pertama, seperti yang kita tahu, kita lihat lagi Undang-Undang Dasar kita, itu ada pernyataan mengenai Indonesia merdeka. Terus yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi itu sudah termasuk dalam poin-poin di paragraf Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kita bacakan. Nah, batang tubuh Undang-Undang Dasar ini masih di tanggal yang sama, 14 Juni 1945, menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia ini adalah republik. Bendera Indonesia adalah sang saka merah putih, dan bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lalu wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Terus juga bentuk negaranya adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, bendera nasionalnya adalah sang saka merah putih, bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau ada yang tanya, kenapa sih Bu batas wilayahnya itu bekas wilayah Hindia Belanda? Karena kita pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, cita-citanya sama, ingin lepas dari Belanda pada saat itu, tetapi Jepang masuk ke Indonesia. Jadi kita mengalami sejarah yang sama, nasib yang sama. Nah, itulah kenapa menjadi Indonesia yang sekarang. Di tanggal 15 Juli 1945 ada penyampaian konsep rancangan hukum dasar oleh Ketua Panitia Kecil dengan penjelasannya, dan disampaikan pula usul Dr. Andes Muhammad Hatta tentang hak asasi manusia. HAM ini dicetuskan oleh Muhammad Hatta supaya nanti ke depannya tidak terjadi kekeosan atau masih terjadinya stratifikasi sosial yang sangat besar, jangan sampai itu terjadi. Terus di tanggal 16 Juli 1945, sidang menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh panitia perancang hukum dasar. Oke, kita lanjut. Di 17 Juli 1945, naskah diserahkan kepada pemerintahan bala tentara Jepang.
selanjutnya Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang tertinggi, di mana yang pertama, kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia meliputi bekas wilayah jajahan Belanda, Hindia Belanda. Itu jelas seperti poin yang di batang tubuh Undang-Undang Dasar. Terus harus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, panitia persiapan ini akan menggantikan BPUPKI nanti di bulan Agustus. Oke, ternyata kondisi Indonesia mau merdeka itu sangat diuntungkan dengan bagaimana kondisi Jepang di Perang Dunia Kedua. Dengan janjinya Jepang untuk memerdekakan Indonesia, lalu mulai banyaknya pemberontakan yang terjadi yang selama ini bangsa Indonesia sangat patuh sekali terhadap Jepang, tapi akhirnya mulai bangkit. Dan ini membuat Indonesia semakin berkobar semangatnya seperti masa pergerakan nasional, sehingga bergulirlah sebuah badan untuk kemerdekaan Indonesia dan mengganti badan tersebut menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi saya sudah jelaskan karena Jepang mengalami kemunduran, terus Jepang menjanjikan kemerdekaan, dan semenjak peristiwa pemboman Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 di Jepang, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI. Dan akhirnya sehari kemudian tanggal 7 Agustus 1945 PPKI resmi dibentuk. PPKI ini sendiri dalam bahasa Jepang itu adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas dari PPKI yang pertama, meresmikan pembukaan Undang-Undang Dasar, yakni dalam bahasa Belandanya preambul ya. Terus yang kedua, meresmikan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang keempat, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak militer Jepang ke bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir adalah mempersiapkan segala hal menyangkut mengenai ketatanegaraan bangsa Indonesia. Oke, PPKI sendiri beranggotakan 21 orang. Secara simbolik PPKI ini dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke kota Ho Chi Minh yang ada di Vietnam, Dalat Vietnam, di mana pada saat di Dalat Vietnam sendiri sebenarnya Soekarno, Hatta, dan Rajiman mengetahui bahwa Jepang sudah atau ingin menyerah terhadap sekutu. Di situ di Dalat Vietnam sendiri juga ada pihak dari Amerika ya. Nah, ternyata apa yang terjadi di Dalat Vietnam itu sebenarnya sudah didengar oleh golongan muda yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi setelah Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia dan ternyata golongan muda sudah tahu, itu akan saya lanjutkan di materi selanjutnya, yakni mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia sampai dengan kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Bu Fitri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk dicatat materi ini karena menurut saya ini adalah materi penting bagaimana Indonesia bisa merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Stay healthy dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.